tadi tuh ada yang tanya gini ya Mas Riko ya. Kalau Mas Riko tadi kan sempat memberikan sebuah contoh pengalamannya temannya Mas Riko untuk melakukan mirroring gitu. Tapi bagaimanapun juga pengalaman orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Kadang yang bikin kita mumet itu karena kita tertrigger oleh pengalaman hidupnya orang lain gitu ya. Padahal setiap orang memiliki pengalaman sendiri-sendiri gitu. Bahkan ada yang hanya mendengar percakapan kita aja, dia terus kemudian tiba-tiba praktik mirroring sekali aja dan nggak merasakan apa-apa, itu juga banyak banget gitu. Gimana terkait dengan mirroring dan pengalaman sahabat-sahabat yang kemudian berbeda-beda ini, Mas Riko? Jadi gini, jadi latihan mirroring itu sebetulnya adalah latihan untuk kita terbuka total terhadap tayangan apapun yang muncul di area tubuh, berupa sensasi, perasaan, atau pikiran. Jadi mirroring itu latihan. Kalau kalian bingung menyadari itu gimana, terus sensasi itu yang apa, ya kalian perlu mirroring. Dan kebanyakan orang, terutama pria, ketika mirroring itu pasti rasanya datar, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena pria didikannya adalah disuruh tegar. Akhirnya dia terbiasa untuk menutupi perasaannya sendiri. Makanya butuh waktu agak lama kalau pria. Biasanya 6 hari, baru hari ke-7 baru muncul sensasinya. Wanita lebih kalau sensitif. Wanita lebih cepat. Karena dari kecil dia tidak dituntut untuk tegar kan. Wanita kan boleh cengeng, terus boleh emosi. Nah kalau cowok kan, kalau sampean tanya emosi itu apa ke pria, pasti cowok itu cuma bilang marah. Mereka hanya tahu satu jenis emosi, yaitu marah. Nah tipsnya ya ditelateni aja. Dilakukan terus, meskipun nggak ada sensasi, kalian lakukan terus. Nggak lama, mungkin sekitar 5 hari atau 6 hari, pasti ada sensasi yang muncul. Ketika muncul ya dibiarkan apa adanya. Jadi itu latihan terbuka, membiarkan apa adanya. Jadi itu teman-teman tadi yang tanya, cowok emang normatif lebih lama gitu ya Mas Riko ya? Memang. Baik. Nah ini ada, aku tuh kan suka ya baca-baca quote-quote-nya Mas Riko gitu kan. Bila pikiranmu mengidentikan bahwa hasil dari kesadaran adalah keberuntungan, kan banyak ya kayak gitu ya, rezeki gitu ya, terus kemudian kebahagiaan, kayak dikit-dikit dapat keajaiban, transferan mendadak gitu, ketiban durian runtuh ya, quote and quote ya. Maka kepahitan hidup akan menghancurkan dogmamu itu gitu. Nah itu gimana Mas Riko? Ini kan banyak ya orang ikut kelasnya Mas Riko, belajar letting in dan lain sebagainya kan, supaya untuk kemudian mendapatkan itu tuh gimana menurut Mas Riko? Jadi gini, jadi dualitas di alam semesta kan itu pasti kan, ada positif, ada negatif, ada bahagia, ada sedih. Jadi itu pasti naik turun, tayangannya pasti naik turun. Kalau kita fair-fairan, jujur-jujuran, kalian hidup selama 70 tahun, kalian nggak mungkin nggak pernah sedih. Mau kalian setercerah apapun. Contoh lah, Yesus kan tercerahkan. Dia bahkan bisa marah ketika tempat ibadahnya dipakai untuk jualan kalau nggak salah. Apa-apa gitulah. Intinya dia marah, tapi marahnya dengan sadar. Artinya tayangannya dia sadari. Marah dengan sadar itu gimana Mas Riko? Tayangan perasaan yang marah itu dia sadari gitu. Jadi ini, kebanyakan dari kita kan menganggap kalau kemarahan itu buruk kan, kesedihan itu buruk, artinya ditendam. Tapi ketika kita tidak ada dogma baik dan buruk tentang emosi kita, ketika marahnya muncul, itu tiba-tiba mungkin akan hilang. Atau tiba-tiba mungkin juga kita ikuti. Dan itu di luar pilihan kita. Itu ngeflow saja. Kalaupun marah, itu kayak marahnya itu kita seger, kayak marahnya anak kecil. Kan beda kan? Kalau anak kecil marah sama orang gede marah kan nuansanya beda kan? Kayak ada sandiwaranya gitu loh. Nah itu. Jadi ya perlunya disadari itu. Jadi dualitas positif negatif itu memang akan terjadi.
Karena kalau kalian hanya mengharapkan yang positif, kalian akan menderita. Karena yang negatif pasti akan menimpa kehidupan kalian. Makanya solusi paling gampang adalah memasrahkan atau melepaskan diri yang mengalami positif dan negatif. Makanya Gautama pun bilang, proses berjalan itu ada, tapi nggak ada yang berjalan. Sama, artinya pikiran itu ada, tapi tidak ada yang berpikir. Sama juga, kesedihan itu ada, tapi tidak ada yang bersedih. Kebahagiaan ada, tapi tidak ada yang berbahagia. Sesuatu menimpa, misal sesuatu yang membahagiakan atau peristiwa baik itu menimpa sesuatu, peristiwa baiknya itu ada, tapi nggak ada yang ditimpai. Artinya tidak ada yang mengalami baik dan buruk. Itu semua cuma tayangan di ruang kekosongan. Tayangan di jagat kekosongan, di ruang kekosongan. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat dialognya Mas Riko, Mas Joko, dan Mas Hari di grup Ngaji Roso dan Tanpa Pintu, itu keren deh, sumpah. Jadi enaknya kalau aku tuh ya, bikin kelas itu yang bener-bener sepenuh hati itu salah satunya dengan Mas Riko sih. Dengan Badan Revolution juga sama konsepnya, karena bener-bener temen-temen itu ditemani terus, bahkan kayak di grupnya Mas Riko tuh selalu mau tanya apa aja dijawab gitu kan. Bahkan mungkin banyak yang japri juga ya Mas Riko ya. Banyak yang japri. Dan semua dibales ya. Dibales. Tapi ada beberapa orang yang pertanyaan sama itu kadang ngeflow-nya nggak bales. Oh iya sih. Tapi tahu-tahu sebulan setelahnya sadar. Sama kayak ceritanya Pak Ho. Pak Ho itu member kita awal-awal. Sebelum ada di Ngaji Roso ya. Jadi Pak Ho itu tanya apapun, gak tak jawab. Bu, aku nggak tahu, tapi ngeflow-nya aku nggak jawab. Wis, misal dia tanya ya, Mas Riko aku pingin mobil gitu. Tiba-tiba aku tak baca, tiba-tiba ngeflow-ku itu nggak mungkin punya mobil. Gitu. Terus dia besoknya lagi tanya, Mas sadar itu gimana? Wis gak usah sadar-sadaran, wis turu aja. Terus tanya lagi, Mas, ini aku masalah sama istriku, wis sama bakalan cerai tak gitu kan lah. Akhirnya karena tak balas gitu terus. Entah gimana, dia ngeflow-nya praktek sendiri. Praktek sendiri, sadar, jadi bukan sebatas teori, dengerin dari kita, tapi dia praktek. Nggak lama, dia kan pindah mobil kan. Tiba-tiba dikasih temennya. Aku jadi kayak gitu-gitulah. Ketawa sendiri ya. Ngeflow kayak gitu ya Mas Riko ya. Balas kayak gitu ngeflow ya. Nggak tahu ya kapan hari itu aku sempat WA Mas Riko deh kalau nggak salah. Adalah uang sekitar 200 berapa juta gitu ya. Aku WA dirimu kan waktu itu, Mas, ini apa Mas? Ini yuk. Pengenku kan ya cepet balik lah duitku gitu kan, ya kan. Terus mari ngono, gak salah dijawab kan. Mbak aku lupa jawabannya, tapi yang jelas salah satunya itu, gak tahu Mas Riko masih ingat apa enggak jawabannya, tapi salah satunya itu nanti kalau enggak gitu nanti akan diganti dalam jumlah yang lebih besar gitu kan. Jangkrik, aku pengenin dang balik kok ngono kan. Tapi sekitar ya 6 hari yang lalu mungkin ya. Oh iya bener Mas Riko ya. Kok iso yo dibalik no berlipat-lipat koyok ngene yo. Meskipun duitnya durung balik kan lo maksudnya ya. Iya kan. Padahal gitu. Nggak harus balik. Nggak harus balik juga ya. Kan bisa lewat utara uangnya. Nggak harus lewat dia. Iya. Jadi ibaratnya itu kayak gini, Mas Hendra itu naik kereta, keretanya privat. Yang mengendari itu adalah... Lu ini nonton malah orang disaur nggak Mas? Nonton nggak dibayar ya, mesti nonton ada iya. Kalau sahur tak lapor ke polisi kan. Siapa tahu dia nonton langsung bayar. Siapa tahu ada. Tapi bener sih, itu jawabannya Mas Riko dan terbukti sih 6 hari yang lalu aku mikir sambil rebahan gitu ya. Iya ya bener Mas Riko kayak jawabannya ya. Seru teman-teman ya. Coba teman-teman kalau udah ikut kelas, ikut grupnya Mas Riko seru deh. Aku rekomen banget. Jadi teman-teman nanti akan seneng gitu baca tulisannya Mas Riko gitu. Orang akan lebih banyak aware sih ke depan. Aku termasuk orang yang memprediksi dan meyakini ke depan apa yang disampaikan Mas Riko itu akan jadi trending di mana-mana dan akan menjadi basic need-nya banyak manusia sih. Aku yakin banget. Jadi
Ngaji Roso kolaborasi dengan Mas Riko dengan Tanpa Pintu tuh kayaknya udah tepat, momennya sangat tepat karena banyak orang akan butuh itu semuanya, teman-teman. Oke, aku lanjutkan lagi beberapa tulisan. Gini, sebelum aku lanjutin, ketika kemudian orang tuh dihadapkan pada sebuah peristiwa, Mas Riko, seperti yang aku alamin tadi mungkin ya, atau mungkin kondisinya aku balik deh, dikit-dikit selalu mikir gimana hutang belum bisa bayar, sementara dari gaji jelas nggak mungkin, nggak masuk akal lah, minim banget buat makan sehari-hari aja kadang kurang gitu kan. Yang banyak cerita ke aku kan gitu, Mas Riko. Nah, dihadapkan pada situasi ini kan ada dua kemungkinan. Satu, menunggu keajaiban dengan cara pasrah atau apalah namanya, intinya menunggu keajaiban datang. Atau yang kedua, mencoba dengan pikiran yang jernih mencari solusi terbaik. Gimana, Mas Riko? Oke, jadi gini, misal Mas Hendra naik kereta api, kereta apinya privat, cuma sampean sama masinis. Oke, sampean ada ID masing-masing. Oh, ini ID penumpang, ini ID masinis. Kemudian selang 1 jam sampean melewati pemandangan yang sampean nggak suka. Pemandangan itu buruk, elek lah. Sampean lihat jembatan reot atau rumah kumuh dan sampean nggak suka. Terus sampean ingin mengendalikan keretanya. Oke. Terus sampean lempar masinisnya ke kursi penumpang, sampean ganti mengendalikan kereta. Poin pertama, sampean nggak tahu caranya mengendalikan kereta. Itu poin pertama. Poin kedua, ID card-nya tutorial Mas, kalau nggak tahu. Iya kan? ID card-nya kan nggak cocok. ID card-nya nggak cocok kan? Disable kan? Akhirnya keretanya mandek. Itu yang dinamakan looping. Karena sampean berusaha mengendalikan situasi yang asalnya bukan dari sampean. Dapat. Oke. Jadi ya dibiarin lewat. Artinya dibiarin lewat ya, sampean nikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya sampean diutangin orang nggak balik, ya udah dinikmatin. Setelah sampean keretanya maju, mungkin sampean dapat rezeki dari yang lain. Nggak ada yang tahu. Ada tayangan-tayangan yang baru gitu. Tapi kalau sampean berusaha mengendalikan, sampean pingin pokoknya harus apa? Dia harus melunasi nih, tak laporin polisi, sampean akhirnya looping di pemandangan itu, akhirnya terjadi terus. Akhirnya ya sampean ditipu lagi. Oh, no ya Mas ya. Kena guru spiritual fake lagi gitu ya. itu harus dinikmati juga, harus disadari terus itu gitu ya, supaya nggak looping gitu ya. Ya dibiarin aja kan, dinikmatin aja, kan. Yang penting kan sensasinya kan, perasaannya kan disadar. Ya. Jadi ya aku ingetin ya teman-teman, aku tidak menutup kemungkinan bahwa dari sekian banyak ngaji Roso keliling itu ada juga beberapa guru spiritual atau mungkin coach yang kemudian tidak sesuai dengan yang aku idealkan dan aku inginkan gitu ya. Jadi kadang ketika ada teman-teman banyak yang WA tanya itu jelas nggak dibalas, itu udah tanda-tanda gitu. Makanya teman-teman kalau mau ikut kelas, mau ikut apa-apa, mending kontak kita dulu gitu. Menurut Mas Hendra gimana gitu. Itu aku ingetin teman-teman aja ya. Sekedar saran sih, karena bagaimanapun juga kita ketemu banyak orang, nggak tahu latar belakangnya dulu bagaimana gitu ya. Ini bagian dari perjalanan ngaji Roso ya teman-teman. Oke. Ada ungkapan ini Mas Riko, huni tubuhmu dari dalam. Kalau nggak salah itu periferal tubuh ya. Nah, ketika kita ngomong soal periferal tubuh, nanti praktiknya mungkin akan seperti apa? Atau mungkin itu diajari di kelas? Itu diajari di kelas. Diajari ya. Teman-teman yang mau itu nanti bisa di Bandung diajarin langsung. Tapi paling enggak, menghuni tubuh dari dalam itu kan asik ketika kemudian dalam situasi misalnya kayak macet. Terus kemudian kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Kita kan menjadi punya sebuah habit yang itu kemudian akan membawa kita pada sebuah kesadaran yang lebih mendalam, mengalami ketuhanan yang nyata gitu. Nah, ini mungkin perlu dijelasin sedikit Mas Riko tentang menghuni tubuhmu dari dalam atau periferal tubuh. Jadi nih, memang awalnya mungkin itu terkesan menghuni tubuh, padahal enggak. Ketika sampai praktekkan itu pelan-pelan,
ibaratnya kayak gini. Misalnya ini kan gelasnya kosong misal, terus sampean huni gelasnya. Otomatis kan sampean adalah kekosongan kan? Otomatis kan? Sekarang tak tanya, kekosongan di dalam gelas itu beda nggak dengan kekosongan yang di sini? Enggak. Kekosongan di kamar ini beda nggak dengan kekosongan yang di sekitarnya? Enggak kan? Enggak. Makanya begitu kalian benar, tepat, artinya, jadi ini soal ketangkasan. Jadi ketika kalian benar-benar tepat, kalian akan menyadari bahwa kalian bukan tubuh. Kalian adalah nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Oke. Itu bagian pentingnya. Nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Jadi tubuh kan cuma kumpulan sensasi kan aslinya. Iya. Kosong. Ya. Berarti kalau dalam praktik sehari-hari, Mas Riko sendiri juga udah membuang semua keinginan apa gitu, udah hampir nggak punya. Nah, sekarang tak tanya gini. Mas Hendra lagi mikirin apa? Mikirin ini, habis ini tanya apa ke Mas Riko gitu. Pikiran itu sampai niatkan muncul atau muncul sendiri? Muncul sendiri. Berarti sampai ada kendali nggak di situ? Enggak. Sampai lagi bikin apa wis? Oke. Dalam 1 tahun ini? Dalam 1 tahun ini. Pengen apa ya Mas aku ya? Bingung, pengen apa? Apa? Wah, Pengen rumah, pengen apa ya? koin. Koin. Enggak apa ya? Wis pokoknya pengen beli sesuatu gitu Beli misalnya sesuatu ya. Nah, apakah sampean meniatkan keinginan itu muncul? Iya tak niatkan lah. Yang sampean yang meniatkan keinginan itu muncul. Iya, wong tadi mikir kok pengen apa gitu kan. Iya kan? Misal sampean pingin mobil. Apakah sampean yang meniatkan keinginan pingin mobil itu muncul? Iya. Kita ke belakang lagi. Oke. Apakah sampean yang berniat memunculkan niat untuk memunculkan keinginan punya mobil? Enggak. Enggak kan? Enggak. Artinya, keinginan itu dari mana? Free will nggak ada dong berarti ya? Ya, hasilnya nggak ada. Nggak ada free will ya? Kalau kita benar-benar sudah mengalami kesadaran, hasilnya nggak ada. Free will nggak ada ya? Nggak ada. Karena dirinya nggak ada. Terus yang punya free will siapa? Iya, bener juga ya. Iya yo Mas yo. Free will kau no aslinya yo. Nggak ada kan? Diri aja Karena dirinya nggak ada gitu ya. Karena apapun yang sampai lakukan, dari sampai kecil sampai dewasa, itu kayak udah arahan. Termasuk reaksi kita. Kayak itu kan gitu ya. otomatis kan aslinya Iya, kan. iya. Nah itu. Jadi semuanya ya memang adalah gerakan dari ketuhanan. Sampean nggak bisa ngeklaim apapun. Contoh lah, sampean apa namanya, ada ide buat ngaji rasa. Itu munculnya sampai niatkan nggak? Enggak kan? Enggak. Munculnya nggak niatkan, terus sampai ngikutin ide itu juga nggak sampai niatkan, tiba-tiba sampai ngikutin kan, dan meledak. Tak tanya jujur, sampai bisa ngeklaim nggak itu gara-gara Hendra? Enggak kan? Ya memang terjadi. Ya pokoknya itu, gitu kan? Nah kayak gitu. Kalau kita memang benar-benar jujur, kita nggak bisa ngeklaim apapun di kehidupan kita. Nggak bisa apa-apa ya? Karena bahkan kita nggak ada. Kita pun nggak ada aslinya gitu. Makanya di semua agama kan pasti tiada daya upaya selain daya ketuhanan kan. Aslinya itu. Nah tapi kalau misalnya kesadaran ini atau pemahaman ini, terus kemudian kita edukasikan misalnya kepada orang yang hidupnya dia males-malesan, sementara dia berada pada kondisi yang serba kekurangan. Apakah kemudian relate, Mas, untuk kemajuan hidupnya gitu? Nah, sekarang tak tanya, kalau di dunia ini nggak ada orang males, orang rajin ada nggak? Nggak ada kontrasnya. Iya kan? Kalau misal di dunia ini nggak ada orang miskin, orang kaya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kontrasnya. Sama nggak bisa bilang dia kaya, karena orang miskin nggak ada. Misal di dunia ini nggak ada orang buruk. Saya bisa ngomong, oh orang ini baik. Nggak bisa. Nggak ada kontrasnya. Jadi kontras itu adalah sandiwara ketuhanan. Karena dengan kontras dunia jadi ada. Berarti ya udah biarin miskin, biarin males gitu aja dong. Nggak ada masalah di nggak situ. perlu ada menteri, nggak perlu ada presiden gitu ya sebenarnya ya. Apanya? Buat apa? Sebuah Jadi gini, negara gitu misalnya. Jadi negara itu kan aslinya kan
wilayahnya cuma di peta. Oke. Contoh lah, Singapura sama Malaysia. Jelas, batas-batasnya jelas di peta. Iya. Sampai ke sana ada batasnya di tanahnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk membantu keperluan struktural, fungsionalitas untuk memudahkan pengelolaan mungkin bisa. Tapi karena tayangannya egonya muncul ya, akhirnya ya jadi perang, kompetisi kan. Yes, tayangan. Oke, Itu aku Pak, pengen nggak geser ada gini masalah. sebentar, Mas. Ini pertanyaannya Mas Putu Arta. Mas Putu Arta itu penontonnya Ngaji Rosa dari Bali, sering nonton Mas Riko juga. Dia berada pada satu titik ketika kemudian dia menginginkan sesuatu. Dia percaya utuh, terus kemudian ya dia selalu berbicara positif bahwa itu pasti akan terjadi gitu ya. Dan kenyataannya berulang kali itu sering terjadi gitu. Nah, terus dia mau nyoba nerapin yang dengan tekniknya Mas Riko, yang flowing, yang kemudian melepas semuanya, percaya penuh kepada semesta dan seterusnya. Dia itu belum berani, nanti jangan-jangan malah nggak terjadi. Nah, kalau case-nya seperti itu, dengan dia membuat set goal gitu ya, membuat impian itu terjadi, tapi dengan nanti ketika kemudian dia justru melepas semua keinginan, malah sebaliknya. Nah, kalau kondisinya teman-teman sedang di fase itu, menurut Mas Riko apa yang dilakukan? Ini terkait dengan manifestasi. Oke, jadi gini. Jadi bedakan antara keinginan dengan kehendak. Oke, kalau keinginan itu pasti sumbernya dari kekurangan. Sama ada kekurangan sehingga yang muncul keinginan. Iya. Karena sama merasa miskin atau merasa nggak pede, akhirnya sama ingin percaya diri, ya kan? Ingin kan? Ingin artinya sampean merasa kurang di dalam. Tapi mungkin Pak Putu Arta dia merasa udah kaya. Karena dia merasa udah kaya, dia kehendaknya kaya. Makanya yang kaya makin kaya, yang Itu miskin jangan-jangan makin udah miskin. berbasis kesadaran gitu di posisi itu, Bisa jangan-jangan jadi. udah berbasis Jadi kesadaran semuanya ya. kan adalah kesadaran. Iya. Jadi nggak perlu dipilah-pilah. Oh ya wes, oke. Terus biarin aja. Simple ya, enak ya teman-teman. Oh semuanya pada keren banget gitu ya. Yang pengen praktik langsung nanti kita ketemu di Bandung ya teman-teman ya. Ya simple banget di Mas Riko, sangat simple banget. Gak usah ngotot, gak usah ngoyo ya Mas Riko ya. Gak usah kemerungsung, gak usah melawan sesuatu gitu ya. Wong kita di dalam rel kereta tadi gitu ya. Betul. Sama masinisnya, percaya aja sama masinis gitu ya. Karena intinya nih, karena ketika kita melawan perasaan kita sendiri, kita terlibat sama perasaan, kita nggak mungkin sadar. Jadi kesadaran itu sebetulnya adalah efek pintu belakang dari kalian nggak terlibat dengan perasaan kalian, atau kalian menerima. Ketika kalian menerima, kalian nggak terlibat kan, kalian biarin kan, akhirnya kalian mundur secara otomatis. Itu cara halusnya. Makanya di tahap pertama letting in, tahap kedua referral. Tahap pertama kalian secara halus, tahap kedua kalian dicemplungin. Itu. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Di penerimaan biasanya selalu berakhir dengan kebahagiaan, bahwa ternyata nerimo itu ternyata energinya dahsyat ya, Mas Riko ya. Orang Jawa kan selalu ngajarkan itu ya. Yes. Kelihatannya sih kayak apa sih gitu ya. Tapi ternyata itu justru menjadi intisari gitu ya Mas Riko ya. Ya, sama kayak orang ini, misal dia udah mentok nih, ada masalah, terus dia ya udahlah. Tapi ya udahnya itu dia nggak manipulasi, kayak ya udahlah. Bener-bener ya nggak udah ingin- gitu ya. Nggak ingin mengendalikan, itu dia selesai sendiri, nggak lama. Oke ya Tapi udah. ketika dia berusaha ya udahlah, bertahan malahan. Kan ada usaha, ya udahlah. Jangan berusaha, tapi ya bener-bener ya udahlah gitu ya Mas Makanya ya. perlu disadari sensasinya kan, perasaannya kan. Apa aja Mas nanti untuk kemudian supaya teman-teman bener-bener bisa mengalami ya udahlah itu tadi dan sejenisnya, yang kemudian terkadang susah dipraktikkan sendiri, butuh kemudian untuk ada yang mentorin gitu ya. Di Bandung itu nanti tahapan-tahapan yang akan diajarkan teman-teman tanpa pintu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu apa saja? Kan sebelumnya kan udah disuruh mirroring di rumahnya masing-masing gitu kan. Teman-teman yang mau ikut disarankan untuk mirroring terlebih dahulu. Nah, itu tahapan-tahapan di kelasnya itu nanti apa aja Mas yang mau diajarkan ke teman-teman? Oke. Jadi pertama ya kita akan menyamakan definisi pikiran dan perasaan.
Pikiran itu apa, perasaan itu apa. Karena biasanya definisi yang asli itu melenceng dari pemahaman masyarakat, dari pemahaman orang pada umumnya lah. Jadi kan kita perlu definisi real dari perasaan itu apa, terus pikiran itu apa. Kalau kita nggak tahu definisinya, perasaan itu yang mana, akhirnya ketika aku bilang sadari perasaannya, kalian bingung. Oh iya. Sadari pikirannya, ya kalian bingung juga. Nah, jadi di sesi pertama kita belajar tentang apa itu perasaan, apa itu pikiran. Ketika udah tahu, akhirnya kita belajar untuk menyadari pikiran. Ketika udah sadar, kalian akan dibantu untuk menyadari keterpisahan kalian masing-masing yang menimbulkan rasa tidak aman dan perlindungan diri. Setelah itu, belajar untuk menolak secara sengaja. Apa tuh? Selama ini kalian kan nolaknya nggak sadar kan? Nah, sekarang kalian secara sadar, kalian nolak sesuatu. Akhirnya kalian tahu kalau nolak itu nggak enak, nerima itu enak. Itu, jadi itu yang perlu kalian lakukan. Nah, itu diajarkan di workshop ya, di workshop. Kemudian setelah itu ada sesi apa ya, lali ya? Hah? Abundance, very, very. Ya, ada sesi abundance. Kemudian terakhir ya very. Jadi teman-teman nanti bisa praktik langsung. Bagi yang rumahnya di Bandung dan sekitarnya, nanti teman-teman bisa belajar langsung sama Mas Riko selama 1 hari ya, bersama dengan Mas Riko. Sesi abundance-nya itu gimana Om? Ada yang tanya gitu Mas Riko? Sesi abundance-nya itu kita lebih ke yin yang manifestation. Yin yang manifestation. Finish. Oke. Itu ada kaitannya sama seks tadi enggak? Ada kaitannya sama pola suami istri. Berarti yang belum punya pasangan gimana dong? Kalau yang belum punya pasangan itu kayak siwa sakti. Siwanya kan feminim, saktinya kan yang. Ya kan? Jadi kesadaran itu ruangnya, dunia itu adalah tariannya. Kesadaran adalah ruangnya, dunia adalah tarian. Sama, bisa dipakai. Ya. Aku tuh pernah kan Mas, suatu hari itu WA sama salah satu guru spiritual yang bakal dikenakan kasus gitu ya. Oh itu udah rame tuh, udah rame banget gitu. Terus kemudian aku WA kan, jawabannya tuh sudahlah Mas Hendra, kita ikuti aja tarian semesta ini maunya gimana gitu ya. Kata-kata itu oh gitu ya, dan ternyata selesai nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi opsi ketika kemudian teman-teman dalam kondisi yang sangat sulit, justru kemudian dengan kesadaran seperti itu udah terima aja maunya semesta ini gimana, justru malah cepat selesai. Malah cepat selesai. Oh iya. Kalau kalian berpura-pura menyerahkan, nggak selesai-selesai. Trikinya kan di pura-pura menyerahkan kan. Ya, tanda bahwa kita masih berpura-pura itu tandanya apa Mas? Kalian tanya menunggu keajaiban, itu berarti pura-pura kalian. Iya kan? Oke. Ada lagi? Ya, kita tanya gitu, kok enggak kalian selesai gitu. Pertanyaan-tanya dalam diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian benar-benar sudah lepas artinya atau sudah menerima, kalian kerasanya itu udah selesai masalahnya. Walaupun realitanya belum. Ini terasa udah selesai. Naturalnya terasa udah selesai. Iya. Enteng gitu ya Mas ya. Enteng. Gak sampean pikir wis boy. Ya wis, oke. Ya, ini ngelanjutin Mas Hendra sesi kedua ya. Sesi kepira ya, Mas? 4 kayaknya. Ya. Ini balik lagi sih ke tentang masalah ketuhanan tadi ya. Ada pertanyaan gini dari teman-teman bersejiwa. Kalau kita jarang ibadah atau menjalankan ritual agama yang kita yakini, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Maha Pemberi rezeki, apakah kita tetap bisa hidup bahagia? Tetap bisa. Kalau jujur-jujuran ya tetap bisa. Karena yang paling penting kalau kita bahas belief ya, di fenomena dari kesadarannya, jadi yang paling penting kan belief, bukan kegiatannya. Jadi kegiatan hanya mengantarkan kepada kalian belief yang lebih enak, ya kan? Nah, kalau kalian beliefnya itu Tuhan Maha Pengasih, ya hidup kalian kan enak. Karena kalian memandang
Tuhan sebagai Maha Pengasih. Tapi ada orang ibadah memandang Tuhannya sebagai Maha Penghukum. Akhirnya ya kalian dihukum terus. Iya. Ya kan, itu kan dualitas kan. Jadi nama Tuhan itu ada dua, Maha Penghukum, Maha Pengasih. Terserah kalian mau percaya yang mana. Iya. Ya kan. Nah kalau di luar itu ya kalian sadari dua-duanya. Kalau dari konteks pertanyaan ini kayaknya kan ini ada kayak harus ibadah, harus menjalankan ritual agama. Berarti dia harus menyadari sponsornya ya. Sponsornya ketakutan kan. Ketakutan kan. Nah, karena selama ini kan kadang kita menyangka bahwa harus gini untuk biar dapat ini kan gitu ya. Dapat ini, ya kan. Padahal kalian lahir ya nggak harus gini. Yang gini kan orang tua kalian. Oke. Jadi buat teman-teman, buat ini ya kita harus sadari dulu sponsor-sponsornya ya. Sponsor-sponsor. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih gitu. Maksudnya sponsornya itu ketika kalian beribadah, tapi ibadahnya itu gara-gara kalian takut dihukum ya. Kalian sadari dulu takutnya. Mungkin setelah rasa takutnya hilang, kalian akan lebih rajin ibadah. Tapi ibadahnya bukan berdasarkan sponsor rasa takut, tapi rasa cinta kasih. Di situ udah sangat berbeda jauh. Oke, jadi ini bukan masalah kalian ibadah atau enggak. Oke, jadi masalah sponsor dari ibadahnya. Iya. Kalau kalian sponsor ibadahnya itu gara-gara takut neraka ya, kalian perlu sadari. Ketika kalian sadari ya akhirnya sponsornya jadi cinta kasih. Termasuk Bisa ibadah biar dikatakan dapat surga tanpa juga. sponsor. Iya, iya. Ya kan, cinta kasih kan bisa dikatakan juga tanpa sponsor kan. Iya. Kan nggak ada sponsornya. Kalau cinta kasih sponsor apa? Kalian kan nggak ngarep apa-apa, nggak takut apa-apa, tapi kalian tetap beribadah. Nggak ada masalah. Termasuk sponsor ibadah biar dapat surga. Nah, Itu harus disadari juga. itu kan ada kaitannya sama rasa takut. Oke. Ya. Kalau ada neraka ada surga. Kalau salah satu nggak ada ya satunya nggak ada. Ya, ini lanjutannya ya. Ini tolong dibenerin pertanyaannya kalau salah ya. Manusia dan Tuhan itu satu. Berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar gimana? Karena kan selama ini kita berdoa, kita seolah-olah terpisah dengan Tuhan. Tuhan apa ketuhanan sebenarnya? Sekarang gini, yang ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Oke? Nggak ada modus ya? Nggak ada modus. Yang bermodus juga nggak ada. Yang berdoa juga nggak ada. Hanya sebatas doa yang mengalir. Nah, itu bagus. Nah, itu yang dikatakan ketika ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Karena yang berdoa adalah ya itu sendiri. Ketuhanan yang menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Di ranah makrifat kan itu kan, ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Itu bukan manusia yang menyembah, tapi ketuhanan. Makanya nggak ada yang dari kita pun yang bisa mengklaim. Iya. Terus gimana dengan orang yang jahat misalnya? Nah, itu ketuhanan juga atau posisinya gimana? Ya ketuhanan. Ketuhanan. Ya nggak bisa. Meskipun pikiranku ingin bisa ya, aslinya nggak bisa. Mau dipisah gimana? Karena manusia berusaha memisah, akhirnya muncullah setan. Oh, yang jahat ini asalnya dari setan. Ya, akhirnya malah ruwet. Akhirnya dunia menjadi keseriusan karena ada setan. Tapi ketika yang adanya Tuhan, bahkan setan adalah gerakan dari Tuhan, maka semuanya menjadi lelucon. Iya kan? Tapi kalau kalian pasangkan setara Tuhan sama setan, yang baik dari Tuhan, yang jelek dari setan, itu kan kalian pasangkan setara kan? Iya. Setan Ya sama otomatis di bawah-bawah secara duniawi akhirnya terjadi kompetisi juga. Karena di atas kalian pasangkan untuk kompetisi. Walaupun secara strata mungkin kalian letakkan setan di bawah, di bawahnya Tuhan, tapi enggak. Karena kalian mengira bahwa yang buruk sumbernya dari setan ya, berarti kan sama. Iya, dualitasnya kan itu ya. Dualitasnya sama, Tuhan setan. Nah, ketika setan ini kalian sadari dan ternyata nggak ada, ya tunggal ketuhanan. Akhirnya duniawi ya kelihatan lelucon. Yang jahat lelucon bagi kalian, yang baik juga lelucon. Panggung sandiwara. Iya. Nah,
kalau dihubungkan sama letting in yang sering Om Riko bilang itu kan sebenarnya ketika kita melihat orang itu jahat atau orang koruptor gitu, itu kan kita sadarin diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak menjudge orang lain. Iya. Disadari. Disadari. Karena ketika kita pakai kacamata merah ya semuanya terlihat merah. Oke, kita lanjut lagi ini Om. Apa manfaatnya kita sadar di sini saat ini? Nggak ada manfaatnya. Udah nggak usah. Beneran ini teman-teman, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, udah nggak usah. Jadi yang perlu kalian sadari adalah diri yang mencari manfaat. Selama ada diri, nggak mungkin kalian menyadari di sini saat ini. Trikinya di situ. Iya, karena kalau kita bilang ada manfaatnya, tambah tersesat ya. Tambah tersesat. Jadi bedakan antara di sini saat ini dengan berusaha di sini saat ini. Ketika kalian berusaha di sini saat ini, maka ada dirinya. Tapi kalau benar-benar di sini saat ini, dirinya nggak ada. Iya. Nah itu, rancunya kan di situ kan. Di situ ya. Yang kalian akhirnya butuh temen ngingetin kan. Nah itu. Apa sih Om yang paling membuat mungkin dari lingkungan, dari kecil, ketika kenapa kok sampai sekarang, sampai dewasa kita tuh selalu terbiasa sebab akibat. Ada cari manfaat, cari tujuan, gitu. Sebenarnya dogma apa atau pola pendidikan apa yang membuat kita itu terjebak selalu ke target, selalu ke tujuan, keinginan kayak gitu. Karena ketika kecil semua bayi merasa orang tuanya nggak tulus. Oh, padahal itu tidak terucap ya? Nggak terucap. Nggak terucap, memang nggak terucap. Tapi secara bawah sadar kalian merasa seperti itu. Gitu ya? Kalian hanya mendapatkan cinta ketika bla 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 bla. Iya kan? Iya, iya. Itu aslinya dogma pertama yang tertanam secara tanpa sadar. Dan itu kebawa? Pasti kebawa. Itu pola yang hampir semua orang kejadian. Iya, iya. Akhirnya ketika dewasa ya akhirnya sebab akibat. Biar aku gini aku harus gini. Aku harus biar dicintai orang aku harus gini. Biar akhirnya bahagia aku harus dapat ini. Harus ini. Nah itu hasilnya dari situ. Oke. Nah di seminar letting in ini salah satu pembahasan yang paling seru kan ya. Kita bahasnya bisa berbulan-bulan ini. Ya, karena berkaitan sama orang tuanya dalam ya, nggak semua orang berani awalnya. Kan, tekniknya konyol kan hasilnya. Ya, tekniknya konyol. Tapi yang lebih penting diskusinya ya. Prakteknya mungkin kelihatan konyol, tapi diskusinya, pendampingannya bisa sebulan 2 bulan bahas ini doang. Gitu. Bentar Om, tak pilih lagi pertanyaan yang lain. Apa ya? Jadi orang yang cuek beda nggak dengan orang yang netral? Cuek itu baik nggak sih? Tadi udah ya kayaknya Mas Hendra tanya, belum? Belum. Nah, sekarang tak tanya, definisi cuek itu apa? Cuek itu biasanya ada rasa nggak nyaman yang dihindarin, yang nggak ya dia ingin lari, dicuekin kan gitu kan. Dia cuek ke orang gitu kan. Ya cuek misal ada rasa nggak nyaman. Hasilnya itu kan yang tahu kalian sendiri kan. Kalian tanya ke aku ya aku nggak tahu. Iya benar. Mas cuek ini bener atau enggak ya nggak tahu. Kalau rasanya nggak enak ya kalian sadari kan gitu kan. Jadi yang penting adalah rasanya, bukan labelnya. Jadi yang pasti cuek beda dengan netral ya. Beda. Yang penting itu hasilnya nggak usah dilabeli wis. Nggak usah dilabeli. Iya, gampang wis. Kalau di tanpa pintu itu kan ada materi melepas rem rezeki ya. Nah itu kan bisa memecah apa ya? Membuat kita tahu sebenarnya apa sih rasa-rasa itu, sponsornya apa gitu ya. Rasa-rasanya itu apa aja. Nah, di breakdown rasa-rasanya ya. Itu penting banget loh teman-teman. Penting itu. Cuman kadang butuh keberanian kan? Karena biasanya ada sensasi yang ke arah kanan, sensasi lain ke arah kiri, akhirnya tarik-tarian ya. Jadi terus terakhir ini ya, kita udah berapa menit ini? Apa biar dilanjutkan Mas Dewa?
Kenapa mayoritas manusia lupa bahwa diri sejatinya sudah berkelimpahan? Ya, karena waktu kecil ada beberapa kejadian fenomena yang membuat dia yakin kalau dia kekurangan. Kalau dari kecil dia nggak ada kejadian yang membuat kepalanya berkonklusi kalau aku kurang sesuatu, ya sampai sekarang dia kaya. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul itu. Kaya makin kaya. Kalau orang miskin berusaha kaya, berarti dia sedang mengabadikan Kemiskinan. dirinya yang miskin. Melegitimasi bahwa dirinya miskin. Iya kan? Iya. Semakin dia berusaha kaya, semakin dia miskin. Karena dia sedang membenarkan bahwa dia miskin. Iya. Makanya backfire kan di situ kan. Backfire. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu. Termasuk yang naik turun ya. Mungkin sekarang dapat rezeki banyak, omset naik 100%, atau bulan kemudian turun lagi gitu. Itu. Sama aja. Itu salah satu efeknya ya. Salah satu efeknya. Efek rasa kekurangan. Rasa kekurangan. Karena ini tak lihat agak tricky ya. Jadi banyak teman-teman tuh kadang, wah kita bersyukur nanti biar hidup kita bahagia. Itu kan termasuk ada sebuah ada sebuah tujuan ya. Kalau orangnya dari awal udah kaya, dia bersyukur tambah kaya. Tapi kalau miskin, bersyukur tambah miskin. Kenapa? Karena bersyukur kalian adalah hasil reaksi dari perasaan kalian yang merasa miskin. Berarti kalian sedang membenarkan kalau kalian miskin. Akhirnya ya kalian miskin beneran, tambah miskin. Tambah miskin. Iya. Bersyukur oleh. Lah iya, sing miskin terus gimana, Ya, bersyukur disadari sensasinya, dibiarkan sensasinya apa adanya. Ketika dibiarkan, lama-lama ganti. Tiba-tiba secara natural muncul syukur yang tidak diupayakan, baru bener. Itu gampang hasilnya. Ya. Iya. Afirmasi apa visualisasi tidak membantu ya. Kalau orang kaya afirmasi makin kaya. Kalau orang miskin ya makin miskin meskipun afirmasinya kaya. Nah, ini yang merasa miskin pasti tambah kayak didelep-delep ya. Ya ini waktu yang nyadari ya. Waktu yang cepat, waktu yang tepat ini. Itu yang tepat. Oke. Ganti Mas Yus. Lanjut Mas. Ya, oke. Ini trial. Ya. Ini pendatang baru. Ya, pendatang baru. Fresh ini, pertanyaannya fresh. Ya. Dari Tuban. Ya, dari Tuban. Dia subscriber masih SMA dia. Oh, alah. Iya, masih SMA, tapi badannya udah ini. Ini namanya Mas Yohan. Silakan curhat-curhat apa gitu. Coba. Lagi Mas Bang. Ya. Baik Mas Riko. Halo. Sebelum saya mulai di pertanyaan saya sendiri, ini ada pertanyaan dari subscriber Ngaji Roso juga. Bagaimana cara letting go terhadap ibu kandung yang negatif terus? Jadi ini orangnya satu rumah sama ibu kandungnya, tapi sikap ibunya tuh nggak suka sama dia. Di matanya dia selalu salah di mata ibunya. Karena menurut ibunya itu udah paling baik sendiri dan udah paling segalanya, Mas. Gimana cara ngadepinya? Cara ngadepinya ya nggak usah dihadepin. Jadi ini tentang diri kalian sendiri, bukan tentang ibu kalian. Jadi ketika kalian merasa nggak nyaman sama tingkah laku ibu kalian, bukan kalian malah berusaha merubah ibu kalian, tapi sadari rasa tidak nyaman kalian. Entah nanti tayangan ibunya berubah ataupun nggak berubah, kalian tetap bahagia. Iya kan? Mending gitu kan? Daripada kalian berusaha merubah, nanti ibunya berubah, tapi kalian tetap nggak bahagia. Tapi biasanya ketika kalian sadari rasa nggak nyaman, ibunya tiba-tiba berubah. Kebanyakan gitu. Mungkin, oke? Mungkin, maybe. Jadi kata-kata yang paling jujur itu adalah mungkin, karena tidak ada yang pasti. Jadi maybe.
Mungkin kalian akan kaya, mungkin enggak. Mungkin kalian akan miskin, mungkin enggak. Enggak ada yang tahu. Mungkin kalian akan cerai, atau mungkin enggak. Mungkin kalian akan menikah, atau mungkin enggak. Iya kan? Ya. Jadi mungkin ini mengandung kata yang sangat powerful menurutku. Karena apa? Ketika kalian mungkin, kalian cuma main-main. Main-main. Iya kan? Mungkin kan? Kalian nggak kepikiran wis kalau mungkin. Ya. Tapi kalau sampai dibilang gini, Mas, nanti kamu umur 25 pasti mati, kepikiran kamu sudah. Kalau aku cuma bilang, Mas, kamu kayaknya umur 25 mungkin mati. Kayak lalu doang kan. Iya. Tapi biasanya gitu mati. Jadi itu, aku mungkin lebih ini, kata mungkin itu lebih, kebanyakan orang tercerahkan itu pasti lebih suka memakai kata mungkin. Contohnya Mahavira, dia menjawab kalimat pertanyaan apapun pasti dijawab mungkin. Sepertinya ya mungkin, ya karena nggak ada yang tahu Nggak ada kedepannya yang tahu. gimana. Belum pasti. Jadi yang pasti adalah disadari perasaannya sekarang apa, yaitu disadari. Kalau nanti ibunya atau berubah atau enggak ya nggak ada yang tahu. Yang penting kalian bahagia terlepas dari ibunya berubah ataupun tidak. Langsung kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang ini saya rasa ada sedikit terpaut dengan pertanyaan saya juga. Bagaimana melepas kemelekatan, Mas? Apakah ada teknik atau tools yang bisa dipraktekkan? Sekarang tertanya, yang melekat siapa? Kita melekat kepada orang yang kita sayang. Kita yang mana? Oh iya, SMA ya? Oh iya, Kita ya, kita. Jadi ini, melekat itu apa sih aslinya? Nggak, sampean pahamnya melekat itu apa? Kayak Kandil. Buat apa? Melekat itu apa? Butuh kan? Rasa butuh kan? iya betul. Nah, butuh itu kan labelnya, bahasanya kan. Sensasi aslinya kayak gimana? Nah, itu yang sampean sadari. Ketika sampean sadari, kemelekatannya hilang, termasuk diri yang melekat juga hilang. Karena diri yang melekat aslinya nggak ada, cuma ada kemelekatan, tapi tidak ada diri yang melekat. Melekat. Gampang. Misal sampean lagi nidi sama cewek, ya udah disadari sensasinya. Biasanya nggak lama ceweknya ngejar balik, karena sampean nggak nidi. Ketika sampean nggak nidi, interaksi sampean jadi bagus ke ceweknya, nggak over. Nggak tiap jam sampean tanya lagi ngapain, otomatis nggak gitu. Tapi ketika sampean nidi, sampean akan apa ya? Itu pengaruh ke pola chattingnya kan. Termasuk pengaruh ke pola PDKT, ke pola pendekatan dan lain-lain. Tapi ketika kalian sadari rasa butuhnya, kemudian kalian mulai mencintai diri sendiri, otomatis kalian nggak butuh orang lain, pola komunikasi kalian akan ganti sendiri. Di situ cewek banyak yang tertarik. Iya kan? Sebenarnya kan soal cewek kan hasilnya kan. Tanya langsung. Tips bagus nih buat yang masih jomblo. Tips yang masih jomblo. Ya ini tips bagus yang buat mas, ya buat yang jomblo maksudnya. Mantap itu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari subscriber dengan Jiroso juga pernah dengar DNA manusia itu sudah berlimpah. Bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Ya disadari yang diri yang ingin mengembangkan, karena itu akan berkembang sendiri, bukan dalam kendali kalian, ya kan? Kalian kan nggak bisa ngendaliin detak jantung kan? Oke, kalau kalian bisa ngendaliin detak jantung, Ya. terus kinerja peristaltik usus, lambung, baru dah kalian ngomongin mengendalikan DNA. Berarti berkembang sendiri. Berkembang sendiri, disadari rasa kekurangannya. Gampang itu. Gampang. Ini Mas, perbedaan antara pelarian dan perayaan.
Pelarian sama perayaan. Ya. Kalau orang lari ya nggak bisa merayakan, kan dia lari. Jadi kalau orang merayakan pasti dia tidak sedang lari. Oke, jadi yang dirayakan itu bisa berbagai hal. Kesedihan bisa dirayakan, kebahagiaan bisa dirayakan. Tapi orang yang menolak kesedihan, dia tidak bisa merayakan kesedihan. Otomatis dia juga tidak bisa merayakan kebahagiaan. Karena kesedihan itu adalah ombak, kemudian muncul kebahagiaan. Itu kan ombak yang silih berganti kan, kayak matahari yang terbit dan tenggelam. Kalau kalian sibuk melawan matahari yang tenggelam, kalian akan pindah-pindah negara, sibuk sendiri. Akhirnya kalian tidak melihat matahari yang sedang terbit. Kalau kesedihan dirayakan itu maksudnya gimana? Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Itu perayaan. Jadi bukan kalian, perayaan itu bukan dalam artian kalian joget-joget, enggak. Perayaan itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Itu arti perayaan. Ini selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri. Gimana Mas cara menghilangkan rasa sakit yang timbul akibat mungkin cacian dari orang lain, kayak yang bisa bikin kita overthinking. Contohnya kayak ada yang mungkin body shaming, oh kamu gundul, kamu hitam, gendut gitu. Itu kan pasti akan membekas sebuah luka yang dalam, maksudnya nggak kelihatan fisik, cuma ada di hati. Itu gimana cara bisa nerima dan bisa hilang? Dirasakan total perasaannya. Ketika sampean nggak jadi gini, jadi perasaan, pikiran itu kayak makhluk hidup. Dia lahir kemudian mati, tapi syaratnya dia mati hanya ketika kalian rasakan. Oke. Ketika nggak kalian rasakan, dia akhirnya bertahan hidup, ngawi-ngawi terus. Sini rasakan aku biar aku nggak mati. Artinya ketika kalian sampean dihina orang nih, misal body shaming, terus kalian merasa rasanya nggak enak, entah di dada entah di mana, perasaannya nggak enak, kemudian kalian melawan, memanipulasi, nggak apa-apa, kan aku kaya meskipun aku elek, misal gitu ya, manipulasinya. Tapi kan itu akhirnya kependem kan, karena kalian nggak mau merasakan perasaan kalian secara total. Akhirnya dia akan ngawi-ngawi lagi. Cara ngawi-ngawinya adalah orang lain, dia harus memproyeksikan dirinya keluar, membentuk kasus baru. Akhirnya looping. Akhirnya kalian akan dihina orang terus. Sama kayak orang ketipu, kalau dia belum menyadari rasa tertipunya, ya dia akan ketipu terus. Karena perasaan yang tidak nyaman akibat ditipu itu menuntut untuk dirasakan, sehingga dia bisa mati. Kemudian lahir perasaan yang baru. Berarti semakin kita merasakan rasa sakit itu, semakin cepat juga rasa sakit itu hilang. Betul. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Cara full happy dalam kondisi apapun. Cara full happy dalam kondisi apapun. Ya. Jadi happy, bahagia itu kan masih ranah dualitas. Kalian nggak bisa bahagia terus, oke? Oke. Jadi ini memang agak menampar-nampar, karena kebanyakan orang menjanjikan hanya kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Padahal nggak mungkin. Kalau ada bahagia ya ada sedih. Kalau sedih nggak ada, ya kebahagiaan nggak mungkin ada, karena nggak ada kontrasnya. Kontras tadi, kembali ke Oke. kontras. Jadi yang paling benar adalah kalian dalam nuansa perayaan setiap saat, itu baru benar. Meskipun sedih, kalian tetap damai. Meskipun bahagia, ya kalian nggak terpengaruh dengan kebahagiaannya. Kalian tetap damai. Nah, ini yang dikatakan kebahagiaan tanpa syarat atau cinta tanpa sebab. Jadi kalian tidak terpengaruh dengan tayangan objektif, entah itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Nah, ini yang dikatakan sebagai jana. Surga. Di luar dualitas baik dan buruk, positif dan negatif. Rasanya, kalau kita bilang rasanya lebih enak daripada bahagia. Oke. Jadi memang rasanya akan kalau kita kita ibaratkan rasanya dualitas itu mungkin kayak teh tawar, ditetesi madu 1 sendok, kan manis. Ya. Nah, rasa non dualitas itu manisnya mungkin jutaan kali lipat. Kalau bisa
di quantity. Tapi sayang sekali itu tidak bisa di quantity. Jadi memang secara rasa, bukan rasa objektif ya, tapi rasa subjektif itu Tak terhingga. ya kalian rasakan sendiri. Ketika kalian merasakan, yang merasakan nggak ada. Nah itu paradoksnya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari subscriber Ngaji Rasul. Bagaimana cara mudah menggapai keberlimpahan biar berkah dunia dan akhirat? Cara paling mudah menggapai keberlimpahan agar bahagia dunia dan akhirat. berkah dunia akhirat. Oke. Kita breakdown dulu pertanyaannya. Bagaimana cara paling mudah? Kemungkinan besar orangnya sedang di posisi apatis. Ya kan? Dia merasa tidak berdaya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana cara paling mudah? Biasanya gitu. Biasanya lo ya. Biasanya. Maybe. Ya kan? Yeah. Jelasnya kita nggak tahu. Orangnya doang yang tahu kan. Jadi ya solusinya ya sadari rasa kekurangannya. Sama yang tadi dibilang Om Joko. Kalau di Tanpa Pintu mungkin ada nge-breakdown rim rezeki. Nah kalau mau langsung ya disadari aja perasaan kurangnya. Jadi yang paling penting di situ. Disadari yang ingin hasil cepat. Sensasi kan itu hasilnya. Lanjut lagi Mas. Bentar. Ada istilah anak dan istri pesan paling presisi. Itu maksudnya gimana? Anak dan istri pesan paling presisi. Nah itu Ya, kata-katanya pesan Bapak paling Joko presisi. itu. Jadi istri dan anak itu adalah pesan paling presisi. Ya. Karena kalian banyak bergaulnya itu pasti dengan istri dan anak. Iya kan? Makanya cara paling efektif semesta untuk mengingatkan kalian adalah lewat anak dan istri kalian. Kalau kalian ada pendaman kebencian, istri kalian dan anak kalian akan bertingkah untuk memicu kebencian kalian keluar ke permukaan untuk disadari. Kalau kalian menyimpan kemarahan, ya istri kalian kan buat gara-gara. Jadi istri kalian bertingkah seperti itu karena kalian ada kemarahan. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang dirangsang, nggak ada pesannya, ya istri kalian berubah sendiri. Itu. Jadi ini tentang diri kalian masing-masing. Bukan tentang orang lain. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya cewek dari seorang istri. Dia ingin mengajak suaminya berkesadaran spiritual, sedangkan suaminya sudah fanatik dengan satu agama beserta belief-beliefnya. Gimana itu cara mengontrol anggota keluarga? Cara mengajak suaminya berkesadaran spiritual? Ya nggak usah diajak. Nggak usah diajak. Kan gampang kan? Selesai kan masalahnya kan? Iya kan? Kan dia tanya bagaimana cara mengajak suaminya agar berkesadaran. Ya nggak usah diajak, selesai. Iya kan? Nah, yang perlu kalian sadari itu aslinya bukan yang kalian cari itu bukan bagaimana cara mengubah suami atau istri kalian, tapi adalah kenapa kalian tidak nyaman terhadap istri atau pasangan kalian. Berarti kalian ada sesuatu yang kependam nih. Nah, itu yang perlu kalian selesaikan. Kalau orang lain ya urusannya orang lain. Itu kalau dalam ranah praktek letting in. Jadi ya kan pasti ketika kita ingin mengubah orang lain, berarti kita ada sesuatu rasa yang nggak nyaman terhadap beberapa karakter orang itu kan. Nah, sekarang tak tanya, masalahnya di orang itu atau di diri kita yang merasa tidak nyaman? Kan pasti masalahnya ada di sumbernya, adalah diri kita yang nggak nyaman kan. Kalau kita ingin merubah orang lain, ya kita pasti menderita. Karena nggak semua orang mau dirubah. Nah, itu. Sekarang pilihannya kalian mau menderita atau enggak, gitu dok. Karena kebanyakan orang ini, terutama kalau Om Joko bilang sih biasanya orang tua sih, ego orang tua. Ego orang tua. Ego orang tua. Biasanya ketika
dia tidak nyaman sama anaknya, dia nyalain anaknya. Anaknya yang diikutin letting in, mamanya nggak mau. Ego orang tua biasanya gitu. Dan nggak cuma ego orang tua, ada juga namanya ego istri atau ego suami. Karena kita sibuk menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai korban. Selesai. Dan hidup kita semakin semrawut. Ayo. Tanpa jeda dong. Cewek nah, Tanpa jeda. Cewek cantik tuh. Biar nggak jomblo seumur hidup gitu. Ayo. Oke Mas. Buat ini mewakili kaum jomblo Mas. Ya, Gimana cara biar cepat dapat pasangan? Oke, pertanyaan gini. Iya. Pertanyaan ini aneh, gimana caranya biar cepat mendapatkan Dapat pasangan. pasangan? Berarti kan sampean butuh kan? Nah iya betul. Butuh berarti ibaratnya kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Otomatis kalian membutuhkan cinta dari orang lain, ya kan? Karena kalian tidak mencintai diri sendiri, otomatis kalian tidak akan mungkin mencintai orang lain. Akhirnya kalian karena tangki cintanya kosong, kalian butuh cinta dari orang lain. Masalahnya, orang yang tidak mencintai diri sendiri, dia akan bertemu orang yang sama-sama tidak mencintai dirinya sendiri. Akhirnya, kalau memang jadian, berpasangan, buat mereka nyanyi, pengemis cinta sudah. Jadi yang perlu dipikirin adalah bukan cara cepat mendapatkan pasangan, enggak. Adalah bagaimana cara menipiskan perasaan, kebutuhan, dan rasa benci terhadap diri sendiri. Aslinya kalau kita jomblo nggak dapat pasangan, secara garis besar kalau kita jujur kita akan menemukan kebencian terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita hanya akan melihat bahwa orang lain membenci kita. Tapi ketika rasa itu sudah ditemukan, terus disadari hilang, terus muncul cinta, mereka paling nggak lama lah, mungkin sebulan, mungkin seminggu, mungkin 2 hari, atau mungkin besoknya tiba-tiba ada orang yang deketin kita walaupun kita cowok. Oke. Mungkin tiba-tiba ada orang yang nembak. Dan tipsnya, kalau kalian berpasangan sama orang, khususnya kalian cowok, kalian jangan pernah nembak cewek. Karena dengan kalian nembak, kalian ngasih pilihan, kalian mau nggak sama aku? langsung ya. Itu triknya ya. Tapi kalian harus bener dulu self love-nya. Kalau kalian mau triknya ya triknya itu, kalian jangan pernah nembak cewek, karena ketika kalian nembak, cewek bisa milih. Tapi nek cewek punya banyak pilihan. Harusnya deketin. Nah, caranya ketika kita bahas tembakan dulu lah. Ketika kalian nembak, dia punya pilihan buat nembak, buat iya atau enggak. Biasanya cewek di situ bimbang. Ketika kalian tanya mau enggak, itu bimbang. Kalau kalian itu rasanya belum terlalu dekat, dia biasanya nolak. Tapi kalau kalian enggak nembak, tapi kalian telah terlebih dahulu bertingkah sebagai pasangannya, mau enggak mau, dia termanipulasi sebagai pasangan kalian, bahkan tanpa kalian nembak. Jadi yang penting itu, jadi bagaimana kalian memposisikan diri kalian. Tapi terlebih dahulu, sebelum kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau cara-cara tersebut, yang penting adalah self love-nya. Karena kalau kalian belum self love tapi kalian melakukan trik ini, ya sama aja, kalian akan bertemu orang yang sejenis sama kalian. Mencintai diri sendiri. Akhirnya kalian menderita karena sama-sama yang belum mempunyai cinta gabung jadi satu, penderitaannya double. Kita langsung saja lanjut pertanyaan terakhir, Mas Riko. Bagaimana cara agar vibe kita selalu positif? Getarannya selalu positif. Ya, vibe kita menimbulkan vibrasi yang positif. Disadari yang ingin positifnya abadi. Karena yang abadi hanya ruang dari positif dan negatif, bukan vibe-nya. Gitu doang, gampang. Oke. Ya. Terima kasih Bang Yu
atas waktunya sudah jadi host. Jadi itu teman-teman, dialog dengan Mas Riko selalu mendatangkan khasanah keilmuan yang baru. Mungkin 5 menit ke depan aku buka pertanyaan buat teman-teman yang live TikTok. Silahkan, misalnya dari percakapan kita dengan Mas Riko mulai dari awal sampai saat ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada teman-teman yang mungkin butuh diperjelas lagi. Silahkan, apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tapi menariknya, udah paham semua. Wow, thank you, keren. Setting goal, tentang setting goal ya. Konkretnya gimana? Pertanyaan tentang setting goal. Kalau Mas Riko sih kita nggak perlu ya Mas ya, bikin setting goal gitu ya Mas ya. Nggak perlu mendikte Tuhan, kita sok lebih tahu daripada sumber dari segala sumber ini, apapun kita menamainya ya Mas Riko ya. Nggak perlu. Kalaupun ngeflow-nya muncul, Tapi kehendak kan sudah. kehendak dia juga. Iya kan? Tapi ada perbedaan antara berusaha menyusun setting goal dengan itu tiba-tiba ngeflow sendiri. Biasanya orang kaya itu ngeflow sendiri. Ngeflow sendiri ya. Iya kan? Tapi biasanya orang Basisnya nggak basis kurang. biasanya orang yang masih kekurangan itu dia berusaha. Walaupun berusahanya itu adalah kehendak dari semesta juga. Tapi kehendaknya juga adalah agar kekurangannya tersibak, bukan agar kaya. Shifting jadi orang kaya. Cara shifting jadi orang kaya. Disadari kekurangannya. Oke, pertanyaan hari ini sudah mewakili semua. Weh, keren. Ya, pertanyaannya datar-datar lah, nggak aku tanyakan. Pertanyaan yang bagus nanti mungkin ya. Kalau ya udah, kalau misalnya udah paham semua, nggak ada yang perlu bertanya, nggak perlu ikut kelas juga di Bandung ya. Cocok. Udah paham semua kan? Sama kita ini jual air di depan di tepi laut katanya Mas Riko. Jadi kadang ya kalau di angen-angen itu orang belajar spiritual sama guru A, B, C itu kayak apa tuh namanya, jam arloji kita, jam tangan kita tuh dipinjem sama guru spiritualnya, terus kita disuruh beli gitu. Kan banyak fenomena kayak gitu ya nggak sih kira-kira? Cuma kayak gitu. Tapi kan kebanyakan dari mereka kan nggak jujur kan. Mereka kayak semacam menjual sesuatu yang belum peserta miliki. Benar. Tapi kalau kita benar-benar jujur, semua peserta itu udah punya. Kita menjual sesuatu yang mereka sudah punya. Ya, aslinya kita cuma bertugas mengingatkan kalau kalian sudah punya. Iya. Itu doang aslinya. Cuman ngingetin aja ya Mas ya. Ngingetin. Dirimu udah punya gitu. Iya, nanti diupload di YouTube teman-teman ya. Ruang antara nafas dan jeda tadi gimana Mas? Tolong diulang dikit lagi gitu. Ruang antara nafas dan jeda. Ruang antara nafas dan jeda. Yang mungkin itu tadi Jeda. ya. Apa? Jadi ketika Jeda kalian nafas. praktek, jeda itu akan kalian pahami secara aktual ya. Ternyata jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Nah, itu Ruang. kalian perlu praktek. Oh iya, udah paham semuanya karena di grup alumni itu udah dibahas secara total. Jadi untungnya teman-teman yang join di kelas Letting In itu nanti langsung secara otomatis gabung di grup alumni itu 24 jam aktif, dan Mas Riko secara flowing, Mas Hari dan Mas Joko selalu mendampingi teman-teman untuk bertumbuh. Pertanyaan apa aja ada jawabannya di sana. Gimana cara melepaskan keinginan mengatur pasangannya? Dilepasin nih Mas ya? Ya disadari Keinginannya. Jadi kan keinginan itu kan cuma permukaan kan. Berarti kan aslinya ada ketakutan kan. Di balik keinginan ingin mengatur. Oke. Sponsornya ketakutan itu tadi. Ketika keinginannya kalian sadari, kalian akan sampai di sensasi rasa takut. Wah keren, udah paham semua Mas, sudah nggak ada yang bertanya Mas ini. Cocok gitu. Ya, oke. Oke deh, terakhir ya, gimana cara mencintai diri sendiri Mas Riko dari teman-teman? Ya, mencintai diri sendiri adalah ketika kalian bisa menerima perasaan dan pikiran kalian. Otomatis kalian hadir sebagai kesadaran. Jadi nama lain dari kesadaran adalah cinta. Cinta. Yes. Oke.